Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu Juju di sini. Halo, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Hari ini guys, aku mau berbagi pengalaman nih guys, masalah pasangan kalian atau suami kalian yang masih suka sama mantan istrinya. Yaitu ciri-cirinya guys. Satu, dia masih menyimpan nomor teleponnya. Kedua, dia masih menyimpan fotonya. Ketiga, dia masih sering berkunjung ke rumahnya. Jadi guys, kalian itu harus cerdik, kalian itu harus pintar. Nah guys, kalau kalian siap menikah dengan pasangan kalian yang sudah pernah berkeluarga, kalian itu harus pintar bisa melupakan mantan istri dari pasangan kalian. Kalau kalian tidak bisa, itu bahaya. Makanya kalian harus siap-siap dengan resiko yang tidak terduga-duga. Karena biasanya guys, pasangan yang sudah pernah menikah atau suami kalian yang sudah pernah menikah itu nanti bisa balikan lagi dengan mantan istrinya. Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena guys, mantan istri itu sudah pernah tinggal bersama dengan pasangan kalian. Pasti masih ada rasa rindu, masih ada rasa kangen. Jadi kalian harus siap-siap untuk bisa melupakan masa lalu pasangan kalian. Contohnya, kalian itu jangan sekali-kali kalau lagi berdebat atau lagi bertengkar dengan suami kalian tidak boleh mengucapkan mantan istrinya. Nanti dia akan tidak bisa melupakan mantan istrinya. Kenapa pasangan kalian atau suami kalian itu mencari penggantinya? Karena dia ingin mencari yang lebih baik lagi dari mantan istrinya. Kalau kalian yang nggak bisa lebih baik dari mantan istrinya, nanti bisa-bisa kalian yang ditinggal lalu dia bisa kembali lagi dengan mantan istrinya. Jadi kalian harus cerdik ya guys, harus siap-siap legowo. Karena kalau sudah pernah menikah dengan yang lain, pasangan kalian itu kaliannya harus bisa ngontrol diri biar keluarganya aman, adem ayem. Ciri-cirinya suami kalian atau pasangan kalian yang masih suka sama mantan istrinya, yaitu dia itu sering menyendiri, dia itu sering marah-marah tidak jelas. Walaupun kalian tidak salah, tapi kadang-kadang dia tiba-tiba marah karena dia itu lagi memikirkan mantan istrinya. Terus ketiga, dia itu suka mengunjungi mantan istrinya dengan alasan untuk mengasih uang belanja atau uang bulanan buat anaknya. Itu guys, kalau ciri-cirinya pasangan kalian
atau suami kalian sering berkunjung terus alasannya kayak gitu, itu harus perlu dicurigai. Karena guys, walaupun bagaimana dia itu sudah jadi milik kalian, dia itu sudah jadi pasangan kalian. Jadi kalau mau ngasih sesuatu sama anaknya, dia itu harus jujur dan harus ngomong sama kalian dan harus pergi bareng dengan kalian. Jangan sampai suami kalian mengunjungi mantan istrinya terlalu bebas, nanti bisa balikan atau bisa ada perselingkuhan, karena di antara mereka sudah pernah tinggal bareng, jadi pasti masih ada rasa, suatu saat pasti ada rasa rindu atau kangen. Makanya kalian itu harus tegas. Kalau sudah berkeluarga, kalau sudah menikah lagi, kalianlah yang mengambil ahli bahwa untuk mengasih jatah bulanan itu kalianlah yang ngasih. Atau kalau ingin berjumpa dengan anaknya, barenglah dengan pasangannya atau dengan kalian. Jangan sampai suami kalian sendirian datang ke tempat rumahnya mantan. Bila suami kalian itu marah kalau kalian ikut mengunjungi sama-sama di rumahnya mantan istrinya, terus suami kalian marah maunya sendiri, itu kalian harus perlu dicurigai, karena jangan-jangan ada di balik udang bahaya, nanti bisa ada perselingkuhan. Ciri-cirinya pasangan kalian atau suami kalian yang masih suka sama mantan istrinya, yaitu dia suka lihat status mantan istrinya di Facebook atau di Instagram. Kalau dia masih sering mengintai, itu otomatis dia masih ada rasa sama mantan istrinya. Atau dia suka membanding-bandingkan sama kalian. Contohnya, kalian itu disuruh sama pasangan kalian untuk memasak sesuatu yang kesukaannya suami kalian atau pasangan kalian, namun kalian jujur bahwa kalian gak bisa masak yang itu, tapi pasangan kalian atau suami kalian itu marah dan bilang kayak gitu aja gak bisa masak, kalah dengan si A. Kalau si A mah pinter masaknya, itu harus perlu dicurigai. Yang dimaksud si A itu mantan istrinya. Jadi kalau dia menyebutkan nama mantan istrinya di depan kalian, otomatis dia itu masih ada rasa. Jadi kalian harus waspada. Makanya kalian itu harus pintar supaya suami kalian atau pasangan kalian itu harus bisa melupakan mantan istrinya. Terus guys, ciri-cirinya suami kalian atau pasangan kalian yang masih suka sama mantan istrinya, yaitu dia suka bertanya sama teman-temannya masalah kehidupannya. Contohnya, apakah dia itu sudah menikah lagi, atau apakah dia itu sekarang udah punya pacar. Dia itu masih bertanya-tanya sama temennya. Itu kalian harus perlu diwaspadai.
Dan dia itu seneng banget kalau mendengar nama mantan istrinya disebut sama seseorang. Dia itu masih kaget atau senyum, berarti dia itu masih ada rasa. Kalian harus waspada, karena guys, kalau sudah tiada rasa, ada temennya menyebutkan nama mantan istrinya, apalagi di hadapan kalian atau di hadapan pasangannya, dia tidak akan kaget atau dia tidak akan senyum, dia akan cuek aja karena dia sudah tidak ada rasa, makanya cuek. Jadi guys, kalian itu harus pinter, kalian itu harus pandai, karena kebanyakan pasangan yang sudah pernah menikah, yang gagal maksudnya guys, itu bisa jadi kadang-kadang bisa rujuk lagi karena dia sudah pernah tinggal bersama, jadi masih ada rindu atau kangen. Makanya kalian itu harus benar-benar memperhatikan suami kalian, jangan sampai dia itu balikan sama mantan istrinya atau ingat aja sama mantan istrinya. Karena seorang laki-laki yang pernah gagal rumah tangga, dia itu ingin mencari istri yang lebih baik dari mantannya. Jadi ada perbandingan di antara kalian dan mantan istrinya. Kalau kaliannya selalu marah-marah, kaliannya suka cemburu yang tidak karuan, nanti bisa jadi rumah tangganya berantakan dan dia akan berpikir bahwa rumah tangganya itu masih lebih baik dari mantan istrinya. Jadi kalian itu harus pinter, kalian itu harus pandai, jangan sampai kalah dengan mantan istrinya. Kalian harus cerdik. Makanya kalian harus pantau suami kalian atau pasangan kalian, jangan sampai dia di luarnya kebobolan, pura-puranya nengok anaknya padahal dia masih kangen sama ibunya. Bener gak guys? Jadi makanya kalau yang sudah berkeluarga atau sudah pernah gagal rumah tangga terus masih ada ikatan anak, kalian harus waspada. Kalau ngasih jatah bulanan itu lebih baik kalian sendiri yang ngasih, jangan sampai yang ngasih itu pasangan kalian. Nanti ketemu sama mantan istrinya. Atau kalau ngasih bulanan itu kalian tidak boleh suami kalian sendiri yang ngasih, kalian harus ikut supaya tidak ada perselingkuhan atau nanti tidak ada kata rujuk lagi. Itu guys, aku cuma mau berbagi pengalaman guys, karena teman aku itu ada guys, dia itu bebas dan percaya sama suaminya untuk ngasih bulanan atau untuk ketemu dengan anaknya, itu bebas, tidak dilarang. Dia percaya dengan suaminya dengan penuh kepercayaan suaminya 100%. Ternyata guys, kepercayaan dia itu dihianati sama suaminya. Tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada angin, dia balikan lagi sama mantannya.
terus dia meninggalkan pasangannya karena akibat sering bertemu dengan mantan istrinya. Jadi lebih baik hindari supaya jangan sampai terjadi perselingkuhan atau terjadi bisa rujuk lagi. Lebih baik kalian pas menikah perjanjian kalau ngasih jatah bulanan atau mau ketemu sama anak, lebih baik kaliannya juga ikut, jangan sendiri-sendiri, nanti bisa bahaya. Itu ciri-cirinya laki-laki atau ciri-ciri pasangan kalian atau suami kalian yang masih suka atau ada rasa sama mantan istrinya. Dia akan selalu memantau mantan istrinya. Dia akan selalu marah bila ditegur sama kalian. Kalau bertemu itu jangan sendirian, dia itu akan marah besar dan dia selalu memperbanding-bandingkan dengan kalian, atau dia itu suka menelpon mantan istrinya namun dengan sembunyi-sembunyi. Dia tidak jujur mengatakan sama kalian atau sama pasangannya. Itu ciri-cirinya suami kalian itu masih ada rasa sama mantan istrinya. Kalau emang bener-bener dia tidak ada rasa cinta atau tidak ada rasa suka sama dia, dia tidak akan menelpon mantan istrinya lagi, atau dia akan jujur sama pasangannya kalau dia mau menelpon mantan istrinya hanya sekedar untuk mengetahui bahwa anaknya dalam keadaan sehat aja. Tapi kalau yang pasangan yang masih ada rasa, itu kesempatan untuk bicara dengan mantan istrinya, pura-puranya untuk menanyakan anaknya. Jadi kalian harus pintar dan waspada. Terus guys, kalau kalian menemukan nomor telepon dengan nama samaran di HP pasangan kalian, itu kalian harus perlu dicurigai. Mengapa pasangan kalian nomor telepon mantan istrinya itu namanya dengan samaran, bukan nama aslinya? Karena dia itu takut ketahuan sama kalian atau sama pasangannya bahwa dia itu masih ada rasa atau suka sama mantan istrinya. Itu ciri-cirinya guys. Siapa yang di rumahnya ada ciri-ciri kayak gitu, kalian harus waspada dan kalian harus ambil sikap. Jangan diam aja. Jangan diam aja, nantinya bahaya. Nanti bisa ada perselingkuhan atau bisa rujuk kembali, nanti kalian bisa ditinggal. Karena guys, apalagi mantan istrinya belum menikah. Biasanya guys, kalau mantan istrinya belum menikah, masih banyak peluang. Jadi kalian itu harus waspada. Karena laki-laki itu susah guys. Tadinya sudah tidak cinta lagi, makanya berpisah. Tapi guys, kalau sudah berpisah, kebanyakan laki-laki itu nantinya merindukan mantan istrinya. Jadi kaliannya harus pintar. Jangan sekali-kali
di dalam rumah tangga kalian. Terus kalian kalau bertengkar atau lagi kesel, jangan menyebut nama mantan istrinya. Nanti pasangan kalian atau suami kalian tidak bisa melupakan mantan istrinya. Itu ciri-cirinya. Pasangan kalian atau suami kalian yang masih suka sama mantan istrinya, dia itu suka tidak sengaja mengucapkan nama mantan istrinya. Contohnya, dia itu mencari sesuatu, baju atau sepatu, namun tiba-tiba dia mengatakan panggilan kalian itu, kalau dipanggil pasangannya, kalian manggilnya Ma. Biasanya Ma, sepatu itu ada di mana atau baju itu ada di mana. Tiba-tiba suami kalian itu atau pasangan kalian itu memanggilnya beda. Panggilannya Bu. Bu, sepatu mana? Atau Bu, baju yang ini mana ya? Itu kalian harus diwaspadai. Tidak sengaja pasangan kalian itu mengucapkan kata-kata itu karena dia itu masih ada rasa sama mantan istrinya yang dulu dia manggilnya Bu. Makanya jangan heran kalau hidup bersama kalian terus pasangan kalian itu memanggilnya beda. Kalau kadang Ma, kadang Bu, itu kalian harus diwaspadai. Itu memanggil siapa? Kalian harus tegas sama suami kalian atau pasangan kalian. Kalau memanggil kalian emak, otomatis harus mengucapkan setiap hari ma atau mama. Tapi setiap hari panggilnya mama, kenapa ada kadang-kadang dia memanggil bu? Itu kalian harus dicurigai. Takutnya dia itu ingat mantan istrinya yang dulu kalau memanggil itu dia panggilannya bu. Jadi kalian harus pinter. Itu ciri-ciri pasangan kalian yang masih ada rasa sama mantan istrinya. Biasanya manggil kalian juga kadang keliru. Terus dia itu sering merenung sendirian. Karena kenapa merenung sendirian? Padahal dia itu sudah menikah, dia itu sudah punya pasangan lagi. Tapi anehnya dia sering merenung sendiri walaupun ada kalian. Tapi dia itu seperti merasa kesepian. Kalian itu harus tahu bahwa dia itu lagi kangen sama mantan istrinya atau rindu sama mantan istrinya. Jadi dia itu seperti pengennya sendirian aja, gak mau ditemenin sama kalian. Beda dengan kalau lagi ada masalah. Kalau ada masalah itu wajar, tapi tidak ada masalah namun tiba-tiba suami kalian atau pasangan kalian itu pengennya sendirian. Itu kalian harus dicurigai. Jangan-jangan pasangan kalian itu lagi kangen sama mantan istrinya. Karena kata orang, walaupun sudah menikah lagi, katanya kalau masih kangen atau tiba-tiba ada rasa rindu, ada rasa kangen, itu masih ada, guys. Ini aku pernah tanya sama
temen aku yang sudah pernah menikah terus menikah lagi. Katanya walaupun sudah menikah tetap aja dia masih ada rasa rindu dengan mantan istrinya. Jadi kalian itu harus waspada, jangan sampai kalian terlena dan jangan sampai kalian itu lebih buruk dari mantan istrinya. Kalian itu harus lebih baik dari mantan istrinya, biar suami kalian itu atau pasangan kalian itu melupakan mantan istrinya. Aku cuma mau berbagi pengalaman aja ya guys, semoga pengalaman aku ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.